Shalom adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik tetap semangat ya untuk beribadah sekolah Minggu. Nah, yuk kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu, kasih-Mu dan berkat-Mu. Sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biar pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar minggu hari ini? Kak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum Kak Dewi mulai membentangkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mulai sharing firman Tuhan. Tuhan mengurapi
tetapi kami semua, berkati saya, berkati anak-anak sekolah minggu menyaksikan, dan orang tua di rumah yang menyaksikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, Kak Dewi yakin sekali adik-adik semua di kelas SOP adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat kalau disuruh oleh orang tua. Nah, setiap kita pasti pernah merasakan rasanya itu seperti lagi nggak mood atau lagi malas gitu. Dan ketika orang tua suruh untuk kita melakukan sesuatu yang atau membantu orang tua, di situ kita merasa, aduh malas banget deh. Kok mama nyuruh aku atau kok papa nyuruh aku sih? Aku kan lagi nggak mood, aku tuh lagi males. Pasti ada juga ya adik-adik semua yang merasa seperti itu. Nah, alangkah baiknya sikap seperti itu kita buang jauh-jauh adik-adik. Jangan ada kemalasan dalam diri kita. Kalau kita rajin, kita rajin bekerja, kita semangat, apapun yang kita kerjakan akan kita kerjakan dengan ikhlas, dengan sukacita. Disuruh papa atau mama, langsung kita kerjakan, kita selesaikan. Siap ma, siapa? Iya ma, iya pa. Udah selesai nih ma kerjaannya, udah selesai nih pa kerjaannya. Nah, seperti itu. Bukan hanya orang tua yang disenangkan adik-adik kalau adik-adik bersikap seperti itu, tapi adik-adik juga merasa sukacita setelah berbuat hal itu. Pertama, Tuhan juga melihat ya perbuatan adik-adik yang sudah membantu orang tua di rumah. Nah, itu pembukaan dari Kak Dewi. Nah, Kak Dewi hari ini akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat rajin bekerja. Kalau minggu lalu tentang Yakub ya yang bekerja di rumah Pak Laban, hari ini Kak Dewi akan bercerita tentang seorang tokoh yang merupakan tokoh favorit Kak Dewi juga adik-adik. Yaitu namanya ada yang tahu? Siapa? Dari Y, belakangnya F. Siapa? Betul, Yusuf adik-adik. Nah, Yusuf adalah seorang yang rajin bekerja. Yusuf memiliki orang tua bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel adik-adik. Dia memiliki 11 orang saudara laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, bapaknya Yakub sangat menyayangi Yusuf. Suatu ketika Yakub dan Yusuf diberikan baju yang indah sekali, dan kakak-kakaknya atau saudaranya iri melihatnya, dan timbullah niat jahat dalam pikiran kakaknya bahwa mereka akan memasukkan Yusuf ke dalam sumur adik-adik. Wah, tega ya kakaknya ya. Akhirnya Yusuf dibawa ke sebuah sumur yang kering dan dia dimasukkan ke dalam sumur itu adik-adik. Bajunya yang bagus tadi diambil dan dilumuri oleh darah domba oleh saudara-saudaranya. Kemudian bajunya itu dibawa kepada bapaknya, dan ketika bapaknya melihat, alangkah sangat sedihnya karena kakaknya bilang bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Oh, sedih sekali bapaknya ketika melihat bajunya Yusuf yang diberikan olehnya itu berlumuran darah. Tapi ternyata Yusuf tidak dibunuh adik-adik. Dia hanya dimasukkan ke dalam sumur. Tapi ingat adik-adik, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan menyertai setiap langkah Yusuf. Ketika di dalam sumur ada beberapa gerombolan yang lewat di situ, dan dia mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan dibawanya Yusuf kemudian
kemudian dia dijual dan dia menjadi budak adik-adik. Nah, ingat kata-kata kalian tadi. Tuhan menyertai Yusuf adik-adik. Ketika dijual menjadi budak, dibelilah Yusuf dan sampai dia di rumah Potifar. Nah, di situ Yusuf bekerja dengan rajinnya, dengan penuh tanggung jawab mengurusi segala keperluan Potifar ini. Ya, mulai dari urusan mungkin makanan, mungkin kebersihan dalam rumah, segala hal pekerjaannya Potifar dibantu oleh Yusuf. Nah, dengan keberadaan Yusuf di rumah Potifar itu, bahkan Tuhan pun memberkati Potifar adik-adik. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dengan sikap hidupnya Yusuf taat, setia, rajin, dan disertai Tuhan, dan keberadaan Yusuf di rumahnya Potifar, Tuhan menurunkan berkat buat Potifar sendiri adik-adik. Luar biasa banget itu buat Kak Dewi. Sungguh sesuatu yang hebat. Karena sikapnya yang rajin bekerja, sehingga Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengurus semua rumahnya, untuk mengurus semua urusan rumah tangganya Potifar, segala keperluannya, diberikannya tanggung jawab yang besar. Bahkan Yusuf itu menjadi orang kepercayaannya Potifar adik-adik. Karena apa? Yusuf menunjukkan dia itu rajin bekerja adik-adik. Bekerja dengan semangat, tidak mengeluh seperti itu. Nah, tapi ingat ya yang tadi Kak Dewi bilang, Tuhan selalu menyertai. Sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita ya. Kejadian 39 ayat yang ke-6 ya. Kita baca ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri ya adik-adik. Luar biasa ya. Nah, di rumah Potifar ini kita baca ayat 4-nya ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, luar biasa. Nah, kalau diceritakan tentang kisah hidupnya Yusuf, masih panjang sekali sampai akhirnya Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di kerajaan Firaun adik-adik. Bahkan saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia datang menemui Yusuf, dan seharusnya di situ Yusuf berhak untuk membenci atau tidak menyukai saudaranya, tapi malah dengan hati yang terbuka Yusuf mau mengampuni saudaranya dan menerima saudaranya adik-adik. Adik kagum sama tokoh yang satu ini. Nah, untuk kita menjadi seperti Yusuf, adik-adik, kita belajar ya hari ini. Satu, kita mau jadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan adik-adik, seperti Yusuf. Yang kedua, kita belajar menjadi orang yang taat. Taat dengan apa yang kita kerjakan, taat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita adik-adik. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang rajin tentunya. Kalau kita rajin, apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan mengeluh adik-adik. Nah, mulai hari ini kita belajar menjadi seperti Yusuf. Adik-adik belajar melakukan hal-hal yang baik, mulai dari lingkungan keluarga dulu. Kak Dewi rindu 1 minggu ini kalian praktekkan hal tentang rajin. Apa saja? Misalnya, kamu melakukan kewajiban kamu dulu di rumah, dan baru kamu mendapatkan hak. Kita membantu orang tua melakukan segala sesuatu, seperti misalnya menyapu lantai, membersihkan tempat tidur kita,
yakin deh pasti di rumah kalian senang ya membantu mama papa. Kasihan, apalagi mama dan papa yang di rumahnya tidak ada asisten rumah tangga. Kalian bayangkan betapa lelahnya mama atau papa kalian. Bantulah sedikit mama kalian atau papa kalian di rumah. Mah atau apa? Ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Ya adik-adik ya. Mari adik-adik belajar menjadi seperti Yusuf. Rajin, semangat, taat, setia. Mari kita belajar anak-anak sekolah minggu untuk menjadi pribadi yang selalu diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan seperti Yusuf adik-adik. Mengerti ya, kalian rasa kalian paham karena kalian sudah besar. Kita harus menjadi anak yang rajin, jangan jadi pemalas. Bahkan firman Tuhan di Amsal bilang, kalau untuk pemalas ya, hai pemalas, pergilah kepada semut. Lihatlah tingkah laku mereka yang begitu rajin. Wah, semut itu rajin banget adik-adik. Kalau mengamati semut yang berjalan di dinding panjang, gerak, suka ada nabrak lewat lagi. Dan mereka kadang-kadang kalau kalian lihat suka kayak membawa sesuatu di tangannya atau di mulutnya tuh suka menggigit sesuatu sambil jalan. Kalian perhatiin dia masuk ke lubang seperti itu. Semangat, nggak pernah berhenti. Katanya semut itu mengumpulkan makanannya ya di sarangnya. Nah, jangan kalah seperti kepada semut adik-adik. Adik-adik lebih berharga, adik-adik itu lebih hebat, lebih pintar, lebih besar daripada semut. Nah, rajinnya pun harus lebih besar daripada semut ya. Oke, kita kembali kepada Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang selalu disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan dengan keberadaannya Yusuf, yang rumah yang ditinggali oleh Yusuf itu, orangnya pun diberkati oleh Tuhan. Kita selalu minta penyertaan Tuhan agar kita selalu diberkati oleh Tuhan adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, selalu berharap, selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita mau menjadi pribadi yang rajin dan penuh semangat. Terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang taat, setia dan rajin, dan selalu berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Seperti Yusuf yang rajin bekerja sehingga dia Tuhan boleh diberkati dan sertai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kelas Hope, berkati orang tua kami semua, adik dan kakak kami semua. Tuhan berkati. Mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu cerita firman Tuhan pagi hari ini yang sangat singkat dari Kak Dewi ya. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.